Shalom Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada sore hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat ini bersama beribadah kepada Tuhan. Mari saya sambut kita semua mempersiapkan diri kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan kasih Tuhan, kebaikan Allah, sebab Ia baik dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami semua umat Tuhan datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami merindukan nasihat datang daripada Allah. Kami merindukan Engkau Tuhan, karena napas kami hanya datang daripada-Mu Tuhan. Kami mempertaruhkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa-Ku. Kami bersyukur. Ini hidup kami.
semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu, ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Sekali lagi katakan lebih sungguh, Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu, ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. Ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali melayani Engkau yang abadi. sekali lagi katakan, ku hidup hanya milik-Mu ya Tuhan. Ku tahu hidupku milik-Mu. Ku tahu nafasku dari-Mu. Ku tahu semua karena kasih-Mu. Ku ada untukmu, ku pertaruhkan semua yang ku miliki, yang nanti pasti akan pergi. Tak ada lagi yang ku bawa sampai mati. Tak ku sesali
seperti Bapa. Ya Bapa, Ya Bapa, ku tak bisa dengan kuatku sendiri, hanya oleh kuasa-Mu, tuntunan Roh
kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami mengucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu bagi setiap kami. Kami bisa ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar, sama-sama mendengarkan sebagian dari firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa menyertai, mengurapi, kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan Tuhan itu bisa memberkati. Kiranya Tuhan pada hari ini Tuhan apa yang disampaikan bisa memberkati jemaat yang mendengarkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur menyambut firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, shalom Bapak Ibu semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya bersyukur karena pada hari ini saya bisa diberikan kesempatan untuk membawakan firman dalam ibadah Exousia Bible Teaching. Namun sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Bapak Joni Kelapong karena memberikan saya kesempatan untuk membagikan kebenaran Alkitab pada hari ini. Oke, jadi langsung saja. Pada hari ini saya akan membawakan sebuah tema yang bisa dibilang tema ini sangat praktis ya, yang sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tema saya pada hari ini adalah lifestyle Bapak Ibu, atau dalam bahasa Indonesianya itu adalah gaya hidup. Bisa next slide. Jadi pada umumnya ya, lifestyle atau gaya hidup ini diartikan sebagai pola atau tingkah laku yang dilakukan oleh segolongan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lifestyle ini adalah kegiatan yang kita lakukan sehari-hari dalam kehidupan kita. Contohnya Bapak Ibu, ketika kita pada setiap hari kita memilih untuk pada malam hari kita beristirahat pada jam 10, terus bangun jam 4 pagi. Nah, itu adalah pilihan kita ya, gaya hidup kita yang kita pilih setiap hari kayak gitu. Atau ya pada saat ini ya sering terjadi ya, banyak yang tidur pagi gitu ya, bangun siang ya karena nonton bola. Nah, itu gaya hidup yang sedang ada ya, yang sedang tren pada hari ini gitu ya. Dimana orang ya nonton bola jadi tidurnya pagi seperti itu. Nah, jadi singkatnya Bapak Ibu, pola hidup kita setiap hari itu adalah gaya hidup kita. Apa yang kita lakukan setiap hari itu adalah gaya hidup kita. Nah, banyak yang tidak menyadari bahwa ternyata gaya hidup kita apa yang kita lakukan itu ternyata adalah pilihan kita sendiri Bapak Ibu. Ada orang yang mengalami sakit karena sebenarnya gaya hidup dia sendiri ya, tidak baik. Dan tanpa dia sadari sebenarnya gaya hidup itulah adalah pilihan dia sendiri ya, sehingga dia mengalami sakit ya, dalam keadaan yang tidak baik. Nah, ini adalah sebenarnya pilihan-pilihan yang kita pilih sendiri ya. Kalau masuk dalam ranah kekristenan, sebagai orang Kristen dengan kehendak bebas yang kita miliki, kitalah yang menentukan gaya hidup kita sendiri. Apakah gaya hidup kita ya, apakah yang kita pilih setiap hari itu kita hidup benar di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah kita mempersembahkan hidup kita di hadapan Tuhan atau tidak? Apakah kita sepenuhnya ya memberikan hidup kita kepada Tuhan? Nah, inilah gaya hidup kekristenan sepatutnya yang nanti akan saya bahas ya. Nah, ketika orang dalam pikirannya setiap hari mengkonsumsi hal-hal yang buruk, maka lifestyle-nya akan menjadi buruk juga Bapak Ibu. Akan berdampak ke dalam lifestyle-nya ya. Orang yang biasa dengan dosa, pikirannya dengan hal-hal yang cemar, itu juga akan mempengaruhi diri dia gitu. Implikasinya ada dalam hidupnya. Nah, ini akan saya bahas sebelumnya ya, yang saya pikir ya, ternyata sebelum ke gaya hidup sehari-hari, jangan-jangan Bapak Ibu dari awal kita sudah salah ya. Jangan-jangan dari awal kita sudah salah, gaya hidup kita dengan Tuhan selama ini sudah salah. Jangan-jangan seperti itu. Konsep teologis yang kita miliki jangan-jangan sudah salah.
konsep beribadah yang kita miliki kepada Tuhan juga ya jangan-jangan juga itu sudah salah. Sehingga implikasinya ada dalam gaya hidup kita setiap hari yang pada akhirnya juga salah. Nah, orang yang konsep teologisnya benar seharusnya tidak mungkin hidupnya sembarangan. Harusnya hidup bertanggung jawab, hidup suci, ya, mengasihi sesama ya, seperti yang banyak kita ketahui. Nah, langsung saja jadi perundungan saya pada hari ini, next slide, terambil dalam Roma 12 ayat 1 sampai 2. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Nah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, perikop ini mengandung makna teologis yang begitu dalam ya. Walaupun kelihatannya ini dibungkus dalam sebuah tema yang praktis ya. Kita harus memahami bahwa setiap tema yang praktis yang muncul dalam Alkitab atau dalam kehidupan kita setiap hari, pasti di belakangnya ada makna-makna teologis atau ada teori-teori yang ada di dalam makna-makna tersebut ya, dari kegiatan yang praktis-praktis itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya Bapak Ibu ya, ketika kita ke dokter ya, biasanya dokter menanyakan hal-hal yang ya kelihatannya praktis ya kepada seorang pasien seperti itu. Tetapi sebenarnya dalam pikirannya seorang dokter tersebut sedang bermain dengan teori-teori yang sudah ia pelajari ya, sehingga dengan hal tersebut dia bisa mendiagnosa suatu penyakit ya, dengan pertanyaan atau tindakan-tindakan yang kelihatannya biasa saja ya. Biasanya ya kalau ke dokter dia minta buka mulut gitu kan ya, terus di center kayak gitu, hal-hal yang biasa, tapi di balik itu ada teori-teori yang dalam. Nah, masuk dalam pembahasan ini, jika kita melihat ayat ini, persembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, terus persembahan yang kudus berkenan kepada Allah, hal-hal ini adalah tuntutan yang praktis ya. Kita sudah sering mendengar ini, apalagi itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu adalah hal yang praktis juga ya, yang setiap minggu kita ke gereja untuk beribadah. Tetapi Bapak Ibu, di balik kalimat ini saya ingin memperlihatkan makna teologis ya, yang terkandung di dalam ayat ini yang sangat penting. Oleh sebab itu, berbicara tentang gaya hidup, yang paling dasar adalah pembaruan cara berpikir. Nanti ini akan dijabarkan ya. Ya, pada akhirnya adalah pembaruan cara berpikir. Nah, next slide. Dalam Roma 12 itu dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu ya, itu saya kasih warna merah, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, persembahan tubuh ini adalah tema yang baru Bapak Ibu, tema yang baru yang tidak pernah muncul dalam perjanjian lama ya. Di dalam konsepnya orang Yahudi, orang Yahudi itu mengerti semua korban persembahan itu adalah persembahan ya binatang, atau yang pernah kita baca juga kisah yang sudah terkenal bahwa Abraham juga mempersembahkan Ishak pada saat itu ya. Abraham tidak membawa dirinya untuk dikorbankan, tetapi ia membawa Ishak. Jadi sesuatu yang dibawa bukanlah tubuh atau diri, melainkan ya yang dipersembahkan yang dibawa bukanlah tubuh atau diri mereka sendiri yang dipersembahkan. Ini adalah konsep orang Yahudi pada saat itu. Jadi persembahan itu adalah kita membawa sesuatu, lalu Tuhan memperkenankan hal itu ya, dalam perjanjian lama. Kalau Tuhan biasanya minta domba, ya, bawa domba. Kalau Tuhan meminta Ishak ya, kepada Abraham bawa Ishak. Tuhan minta hasil terbaik dari ladang, ya bawa hasil terbaik dari ladang. Nah, ini konsep yang ada pada saat itu. Tetapi tidak ada itu
yang namanya bawalah dirimu sebagai korban untuk dikorbankan bagi Tuhan. Itu tidak ada. Nah, ini adalah konsep yang baru. Jadi persembahkan tubuhmu adalah tema yang penting Bapak Ibu, yang memiliki makna teologis yang dalam dan penting juga. Sejak dari perjanjian lama, boleh next slide. Dari perjanjian lama sampai pada perjanjian baru, dan pada perjanjian baru terjadi perubahan konsep persembahan dari bawa domba, hasil ladang, bawa burung, termasuk Abraham yang membawa Ishak, kemudian menjadi berbeda Bapak Ibu. Yaitu bukan lagi berasal dari luar, tetapi yang diminta itu adalah persembahkan tubuhmu sendiri. Nah, dengan kata lain, Paulus ingin menekankan bahwa diri kita adalah persembahan bagi Tuhan. Nah, ini yang ingin ditekankan Paulus pada perikop ini. Nah, tema ini bisa muncul karena Paulus ingin memperlihatkan bahwa seluruh tema persembahan pusatnya ada pada Kristus. Apa maksudnya seluruh tema persembahan pusatnya ada pada Kristus? Maksudnya adalah Kristus bukan mempersembahkan kambing domba Bapak Ibu pada saat itu. Kristus bukan mengambil apa yang ada di dunia ini lalu dipersembahkan kepada Allah, tetapi Kristus mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban bagi banyak orang. Itu dalam Ibrani 7 ayat 27. Kita sudah sering mendengar hal ini ya, bahwa Tuhan Yesus berkorban bagi kita. Tuhan Yesus berkorban bagi banyak orang ya, bagi semua orang. Tetapi makna teologis yang terkandung dalam kalimat ini sangatlah dalam ya. Namun ada satu hal yang harus kita pahami di sini adalah bahwa Kristus mempersembahkan dirinya. Berarti setiap hari dia mempersiapkan dirinya untuk nanti kelak. Itu ada dalam slide. Untuk nanti kelak layak dipersembahkan kepada Tuhan dalam Ibrani 7 ayat 26. Nah, Bapak Ibu, semua korban yang dipersembahkan dalam perjanjian lama itu biasanya adalah korban yang tidak boleh memiliki cacat. Dan agar ya, biasanya domba ya Bapak Ibu ya. Dan agar misalnya kalau domba tersebut tidak bercacat, domba itu makanya harus dirawat setiap hari, dijaga setiap hari. Lalu jika kita manusia ingin mempersembahkan diri kita, berarti kita harus memperhatikan hidup kita atau gaya hidup ya. Gaya hidup yang saya maksudnya. Gaya hidup kita. Kita harus memperhatikan gaya hidup kita Bapak Ibu. Kita harus menjaga, berarti menjaga apa? Kekudusan kita, kesalehan kita, diri kita supaya kelak bisa menjadi persembahan yang sejati kepada Tuhan. Nah, inilah konsep persembahan yang baru yang ditawarkan Paulus ya, dalam perikop ini. Bapak Ibu, Yesus adalah contoh yang paling penting Bapak Ibu ya. Yesus adalah contoh yang paling penting, yaitu dirinya yang dipersembahkan pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Jadi Yesus di masa hidupnya, dia harus mempersiapkan dirinya sebagai domba yang tidak bercacat celah. Seperti yang sudah ditulis dalam Ibrani 7 ayat 26 sampai 27. Sebagai domba yang tidak bercacat celah. Dan bukan hanya menjadi domba yang tidak bercacat celah, tetapi Yesus juga akan menjadi korban itu sendiri Bapak Ibu. Nah, dalam konsep perjanjian lama, semua korban yang harus dipersembahkan haruslah mati ya pada saat itu ya. Kalau kita sering baca. Tetapi sebelum korban tersebut mati, ia harus mencapai titik kesempurnaan. Titik kesempurnaan domba tersebut atau korban tersebut agar layak untuk dipersembahkan ya. Agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Yaitu bahwa domba tersebut tidak boleh memiliki cacat. Dan jika domba tersebut memenuhi syarat, domba tersebut akan dibunuh dan domba itulah yang diperkenankan oleh Tuhan Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kembali kepada kita sebagai manusia yang berdosa ini, bagaimana kita mempersembahkan tubuh kita? Hal tersebut sangatlah sulit. Maka Bapak Ibu, maka Kristus yang adalah contoh atau teladan satu-satunya berhasil di dalam hal ini. Karena Kristus adalah contoh atau teladan satu-satunya, jadi kita sebagai pengikut-pengikut Kristus haruslah mengikuti apa yang sudah diteladankan Tuhan. Mengikuti jejaknya, yaitu menyelesaikan segala tuntutan yang diinginkan Tuhan.
yaitu mempersiapkan diri kita untuk sampai kepada titik yang diinginkan Allah, yaitu apa? Tidak bercela sehingga persembahan kita, tubuh kita ini layak di hadapan Tuhan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam tema ini. Persembahan itu bukan apa yang kita kasih kepada Tuhan, Bapak Ibu. Berapa banyak materi yang kita kasih kepada Tuhan, ya. Tetapi persembahan itu dalam perikop ini ternyata adalah apa? Tubuh kita sendiri. Tubuh yang berkenan di hadapan Allah. Seperti inilah gaya hidup kita sebagai orang Kristen. Seperti inilah gaya hidup kita sebagai orang Kristen yang ingin Paulus sampaikan dalam perikop ini, Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, persembahan yang kudus, berkenan. Ini semua adalah tema persembahan yang ada di Perjanjian Lama, yang mana persembahan itu harus kudus dan tidak bercela sehingga diperkenankan oleh Tuhan. Dan itulah ibadahmu yang sejati. Di ayat 1 dikatakan, di ayat 1 yang terakhir. Nah, ini adalah konsep persembahan yang harus kita terapkan dan harusnya menjadi gaya hidup kita setiap hari, Bapak Ibu. Nah, jika kita menganggap bahwa ketika kita datang ke gereja beribadah kepada Tuhan, kemudian mengagumi karya-karya Tuhan yang sudah kita alami, dan belum sampai kepada bagaimana kita mempersiapkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, maka ibadah kita hanya rutinitas dan hanya menyenangkan hati kita dan sesama kita saja, Bapak Ibu. Jadi di sampai poin ini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saya juga, kita sama-sama merenungkan hal ini. Apakah sejauh ini ternyata yang kita persiapkannya itu adalah untuk menyenangkan diri kita sendiri saja, dan bukan kita mempersiapkan hidup kita untuk Tuhan, Bapak Ibu. Kita mempersiapkan diri kita untuk diri kita sendiri saja. Nah, itu yang saya ingin sampaikan dalam poin pertama, yaitu dalam persembahkanlah tubuh kita, ya. Jadi ini yang saya maksud, dan ini yang dimaksudkan Paulus juga dalam ayat ini, bahwa mari kita mempersiapkan hidup kita setiap hari bagaimana yang sudah dilakukan Yesus juga, di mana Yesus mempersiapkan dirinya setiap hari, ya, hidup untuk memenuhi tuntutan yang pada akhirnya mencapai kesempurnaan dan menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Ini yang ingin saya sampaikan. Kemudian, ya, sebelum kita lanjut dalam ayatnya yang kedua, jika kita perhatikan Roma 12 ayat 1 sampai 2, Bapak Ibu, jadi seolah-olah ini adalah sebuah gagasan baru, ya. Sebuah gagasan baru karena ini dipisah, ya. Nah, sebenarnya ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya, Bapak Ibu. Ayat ini memiliki hubungan dengan ayat sebelumnya. Jika kita langsung menganggap ini adalah sebuah gagasan atau perikop yang baru, maka ada makna teologis yang akan hilang, ya. Makna teologis sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Paulus itu tidak akan tersampaikan, ya. Sebenarnya Roma 12 ayat 1 ini adalah terusan dari Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36, nah ini adalah sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, Roma 12 ayat 1 sampai 2 adalah terusan dari Roma 11 ayat 36. Apalagi jika diperhatikan dalam gramatika, ada yang namanya conjunction, atau kata sambung. Oleh sebab itu, jika dibaca keseluruhan dari ketiga ayat ini secara langsung, akan terlihat suatu kesatuan dari ayat-ayat ini. Seperti ada yang ada di slide, saya akan membacakan Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, karena maksudnya
Ya karena segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat yang kedua, dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, pada ayat 2 jika kita melihat dalam teks aslinya ya, bahasa aslinya, bahasa Yunani, sebenarnya terdapat juga kata sambung ya, yang artinya dan, atau di situ kai. Tetapi tidak dicantumkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Nah, ini sebenarnya ketiga ayat ini memiliki suatu kesinambungan Bapak Ibu, jika kita baca langsung ya. Jadi Roma 12 ayat 1 ini adalah akibat, Roma 12 ayat 1 adalah akibat dari sebuah sebab yang ada di ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya itu adalah Roma 11 ayat 36. Ayat 1 sampai 2, next slide. Ayat 1 sampai 2 sebenarnya adalah satu kesatuan yang dasarnya adalah Roma 11 ayat 36. Jika kita membaca ayat ini sebagai suatu kesatuan, maka kita akan mendapatkan makna teologis yang sangat dalam Bapak Ibu ya. Mengapa kita harus mempersembahkan tubuh kita ya? Itu muncul ya pertanyaan. Terus kenapa kita harus berusaha supaya kita tidak serupa dengan dunia ini? Nah, kenapa? Jawabannya adalah kenapa kita harus mempersembahkan tubuh kita? Sebab semuanya itu adalah Allah, semuanya itu oleh Allah, dari Allah dan kepada Allah, bagi Allah kemuliaan sampai selama-lamanya. Dengan kata lain, akar atau fondasi kehidupan kita adalah sebuah kehidupan yang terpusat sepenuh-penuhnya kepada Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Nah, ini yang ingin saya sampaikan dalam poin ini. Jadi ini sebuah gaya hidup yang terpusat kepada Allah Bapak Ibu. Karena itu, karena gaya hidup kita terpusat kepada Allah ya, dalam Roma 11 ayat 36, maka penjabarannya ada dalam Roma 11 ayat 1 dan 2. Sebagai suatu kesatuan, Paulus menyimpulkan bahwa itulah ibadahmu yang sejati. Next slide, Mbak. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam bahasa aslinya ditulis ten logiken latreian humon. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Atau dalam terjemahan NIV, true and proper worship ya, Bapak Ibu. Jadi ibadah itu ternyata ya ada logikanya. Itu adalah ibadahmu yang sejati, atau dari bahasa aslinya ten logiken latreian humon, atau itu adalah ibadahmu yang logis, logiken, yang logis. Jadi dalam ibadah itu ada logikanya Bapak Ibu. Nah, ada yang logis dan ada yang tidak logis berarti, ya kan, seperti itu. Dalam terjemahan NIV, itu adalah ibadahmu yang benar dan tepat, proper, your true and proper worship, benar dan tepat. Jadi bisa nggak ya, ibadah itu tidak benar? Bisa Bapak, bisa. Jadi kata logiken menunjukkan bahwa ternyata ibadah itu punya logikanya. Kalau kita melanggar logikanya, ya, ketika kita melanggar logikanya, berarti ibadah kita menjadi keliru Bapak Ibu. Ibadah kita menjadi salah ya. Logikanya tercermin dari Roma 11 ayat 36 sebagai dasar yang sudah kita baca tadi ya. Ini logika yang saya maksud, karena semuanya dari Dia ya, ini dasarnya. Dan Roma 12 ayat 1 sebagai akibatnya. Semua dari Dia, oleh karena itu ya, aku menasihatkan kamu untuk mempersembahkan. Nah, ini ada sebab dan akibatnya, yaitu ibadah mempersembahkan tubuh kita ya, ini akibatnya. Dari hal ini
logika dalam beribadah pada ayat 11 Roma 11 ayat 36, yaitu bahwa hidup kita terpusat kepada Allah, dari Dia, bagi Dia, oleh Dia. Yaitu pokoknya semuanya dari Allah, seperti itu. Dia yang terutama dalam hidup kita, ya. Jadi polanya itu turun dari Allah ke bawah, ya, kepada kita, kepada umat, semuanya dari Dia. Kemudian pada Roma 12 ayat 1 kita meresponnya. Kita memberikan respon kepada Allah dengan ucapan syukur, dan menurut Paulus itu caranya adalah dengan mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Allah. Yaitu mempersiapkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan dan yang sempurna kepada Allah. Nah, inilah yang disebut sebagai ibadah yang sejati atau ibadah yang logis itu, Bapak Ibu. Jadi jika ditanya ada ibadah yang tidak logis, ada, Bapak Ibu, ya. Dan ibadah yang logis itu seperti inilah, ya. Logiken tadi, dari kata logiken, ibadah yang sejati. Nah, kalau begitu ibadah yang tidak logis itu seperti apa, ya. Jadi tinggal diputar, ya. Jadi kita yang duluan kepada Allah, tadi kan semua karena Allah. Jadi kita yang duluan kepada Allah. Kita tidak mempersembahkan tubuh kita hanya memuji Tuhan saja. Kita datang ke gereja, kita memberikan sumbangan, persembahan pada gereja, supaya Tuhan membalas apa yang sudah kita lakukan, atau Tuhan melipat gandakannya apa yang sudah kita lakukan. Apalagi dengan pemikiran bahwa ketika kita, misalnya ya Bapak Ibu, misalnya ketika kita memberikan uang 100.000 kemudian nanti dapat 10 juta, seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah ibadah yang tidak logis, ya, yang dimaksud tadi. Jadi motifnya itu kita suap Allah, kita memberi kepada Allah, kemudian nanti Allah ganti gitu, melipat gandakan. Nah, ini adalah salah. Nah, itu adalah ibadah yang tidak logis dalam iman Kristen, Bapak Ibu. Nah, mari kita merenungkan hal ini dalam poin selanjutnya yang sudah saya jelaskan. Mari kita merenungkan hal ini. Jangan sampai ternyata sampai saat ini ibadah kita, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu termasuk ke dalam ibadah yang tidak logis itu, Bapak Ibu. Kita tidak mempersiapkan hidup kita tidak mempersembahkan tubuh kita. Malahan kita memiliki pemikiran bahwa apa yang kita lakukan nanti pas akan digantikan oleh Tuhan. Apa yang kita berikan nanti akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Nah, jangan sampai itu yang kita lakukan, ya. Jangan sampai ternyata pemahaman tentang ibadah kita selama ini ya seperti itu, Bapak Ibu. Mari kita merenungkan bersama-sama hal itu. Dan itulah sebabnya di ayat yang kedua itu dalam Roma 12 ayat 2 itu terlihat bahwa Paulus mewanti-wanti, ya, dalam slide saya tulis, Paulus mewanti-wanti ibadah yang tidak logis itu muncul di dalam dunia. Dalam Roma 12 ayat 2 di situ dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi ajaran atau saran untuk tidak, ya, dalam slide, untuk tidak serupa dengan dunia ini, itu bukan berarti bahwa kita ini jangan dekat-dekat dengan dunia. Bukan berarti kita jangan dekat-dekat dengan dunia. Tetapi maksudnya adalah bahwa jangan kita menggunakan logika yang banyak beredar di dunia, yang seringkali berbeda dengan iman Kristen, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan motif suap lah, dengan motif yang lain sebagainya. Jangan sampai ternyata kita menggunakan logika-logika itu sehingga ibadah kita adalah ibadah yang tidak logis, ibadah yang tidak sejati, tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan Paulus dalam perikop ini, ya. Dan tidak juga berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu kita ada dalam hal itu, Bapak Ibu. Bukan berarti kita diminta dalam Roma 12 ayat 2 untuk menjauhi dunia, Bapak Ibu, ya. Kenapa? Sebab
Jika kita melihat Bapak Ibu masih di dalam Roma 12 ini, ya, Paulus sendiri menyarankan kita supaya kita tidak jauh dari dunia ini Bapak Ibu. Masih dalam Roma 12 ya. Mulai ayat 13 sampai dengan 21 itu dijelaskan itu urusan antara orang Kristen dengan dunia Bapak Ibu. Kemudian dimulai dengan memberikan tumpangan kepada orang asing, orang dari dunia ya. Itu yang dijelaskan dalam ayat-ayat selanjutnya. Lalu dalam pasal 12 juga ayat 14, 21 itu juga bagaimana kita mengampuni orang yang ada di dunia. Artinya kita tetap berelasi dengan dunia Bapak Ibu. Kita tetap berelasi dengan dunia, hidup di dalam dunia, tidak menjauhi dunia. Jadi dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini, jangan ditafsirkan bahwa kita harus menjauhi dunia Bapak Ibu ya. Jangan ditafsirkan seperti itu. Bahkan dalam Matius 25 nanti kalau misalnya Bapak Ibu baca di rumah terlihat bahwa kita sebenarnya dipanggil untuk keluar Bapak Ibu. Dikatakan di situ ya, kalau Bapak Ibu baca singkatnya ya, itu ditulis ketika aku lapar kamu beri makan, telanjang ketika aku telanjang, ketika dalam penjara kamu mengunjungi gitu. Kemudian di ayat tersebut dikatakan bila mana kami melihat engkau seperti itu ya. Di situ kan dikatakan seperti itu. Kemudian yang dijawab adalah sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu sudah melakukan itu. Ya, salah seorang yang dimaksud itu adalah orang-orang yang ada di dunia ini Bapak Ibu, tidak memandang bulu. Jika kita menjauhkan diri, kita tidak memperhatikan dunia ini, malahan ya jangan sampai cuman menjadi ya sekumpulan orang-orang yang sekumpulannya biasa dibilang sekumpulan orang-orang kudus gitu, yang tidak memperhatikan dunia juga gitu, orang-orang yang ada di luar. Nah, jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Sehingga harus dibaca bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini adalah pertama ya, pusatkanlah hidup pada Allah. Yaitu adalah jangan menjadi serupa dengan dunia ini, berarti kita harus mempusatkan hidup kita kepada Allah. Seperti yang ada dalam Roma 11 ayat 36 tadi. Pusatkanlah hidup kepada Allah. Semua dari Allah, semua bagi Allah. Nah, hidup yang terpusat kepada Allah, God centered ya. Terpusat kepada Allah, pusatkanlah hidup kita. Karena itu adalah logika ibadah kita, dan itu berbeda dari dunia ini. Berbeda dari dunia ini maksud saya adalah yang memusatkan segala sesuatu kepada diri sendiri, bahkan memanfaatkan Allah untuk kepentingan dirinya. Ini adalah ibadah yang tidak logis tadi ya. Mementingkan ya diri sendiri, self-centered ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu, saya mengajak kita semua jangan sampai kita ada di dalam titik ini Bapak Ibu. Dalam segala hal apa yang kita lakukan, kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Bahkan pun kalau itu di dalam gereja, kita tetap mementingkan diri sendiri. Nah Bapak Ibu ya, jangan sampai Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, Allah kita adalah Allah yang berdaulat. Oleh karena itu mari kita memberikan perhatian pusat ya, setiap hari dalam kehidupan kita. Mari kita pusatkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita dalam setiap hari kita mempersiapkan diri kita sebagai persembahan yang hidup tadi yang sudah saya jelaskan. Mari kita mempersiapkan hidup kita, memusatkan hidup kita kepada Allah. Pada kalimat selanjutnya dikatakan berubahlah oleh dalam kalimat selanjutnya, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam ayat-ayat terakhir ya, kata-kata kalimat terakhir dalam ayat yang kedua itu balik lagi ke ayat yang ke-1, yaitu konsep persembahan di dalam perjanjian lama ya. Yaitu bahwa kita hidup berkenan kepada Allah ya, dan hidup sempurna kepada Allah. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu Bapak Ibu. Nah, jadi ini yang ingin kita sampaikan ya, yang ingin saya sampaikan ya, yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Lifestyle atau kehidupan kita itu dimulai dari
pola pikir kita ya Bapak Ibu. Dari perubahan, pembaruan cara berpikir. Ini yang saya maksud Bapak Ibu. Jangan sampai selama ini ternyata cara berpikir kita adalah cara berpikir yang salah, yang tidak logis. Sehingga implikasinya ada dalam hidup kita. Ada dalam hidup kita yang pada akhirnya ibadah kita tidak mencerminkan ibadah yang sejati atau yang logis itu di hadapan Tuhan. Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi dalam akhir ya sharing pendalaman Alkitab pada hari ini, saya ingin mengajak ya bahwa sebagai umat Kristen, bagaimana gaya hidup kita. Kita introspeksi diri kita pada saat ini masing-masing. Dimanapun kita berada, profesi apapun kita sekarang, guru, seorang pemimpin, pelajar, bagaimana gaya hidup kita? Apakah kita mempersiapkan diri kita sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan atau tidak? Apakah dalam setiap harinya kita mempersiapkan kehidupan kita untuk hidup benar? Itu adalah dalam tangan kita, pilihan kita. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Ini semua adalah pilihan kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita hidup dengan gaya hidup kekristenan yang lama, yang mana pada umumnya persembahan itu adalah gereja, pelayanan, tetapi yang disenangkan itu bukanlah Tuhan, tetapi diri kita sendiri Bapak. Tuhan tidak disenangkan. Nah, ibadah yang logis yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari ya, itu yang harus kita lakukan. Jadi marilah kita memusatkan hidup kita, tubuh kita hanya kepada Tuhan saja Bapak Ibu. Marilah kita pusatkan hidup kita sama seperti yang ada dalam Roma 11 tadi, bahwa semuanya itu dari Tuhan kok gitu. Semuanya itu dari Tuhan kok gitu. Jadi oleh sebab itu, sebagai respon kita ya, oleh karena itu dalam Roma 12 tadi, mari kita mempersiapkan hati kita, mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Nah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan hari ini. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa memberkati. Dan pada akhirnya langsung saja saya berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur Bapa, sama-sama kami bisa belajar dari apa yang sudah disampaikan. Kiranya dalam kehidupan kami setiap hari kami bisa memperkerahkan hidup kami. Kami bisa mempersiapkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang kami lakukan Tuhan bisa berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah pada hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah live streaming ini dari awal hingga akhir. Kiranya Bapa memberkati Tuhan. Kiranya apapun yang dilakukan Bapa, kiranya itu baik di hadapan-Mu dan nama-Mu juga yang dipuji dan dimuliakan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Kami menutup ibadah Exousia Bible Teaching pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.